Halo semua adik-adik sekolah minggu GKJ Jatingaleh yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semua pasti bersuka cita ya. Harapannya Bu Ani seperti itu. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan ya. Seperti sebenarnya ya kita tahu ya adik-adik, ini tanggal 16. Besok tanggal 17 ya. Nah, 17 Agustus negara kita mau merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75. Biasanya adik-adik bersuka cita dengan teman-teman di sekolah, dengan teman-teman di rumah, juga dengan teman-teman sekolah minggu. Ada banyak lomba ya. Tapi saat ini, kali ini perayaan 17 Agustus yang ke-75, perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-75 agak berbeda ya. Kita masih dilarang untuk berkumpul-kumpul semua ya. Adik-adik harus tetap tinggal di rumah. Nah, termasuk sekolah minggu saat ini pun ya, tapi kita bersyukur ya, meskipun kita di rumah, kita saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama memuji nama Tuhan. Adik-adik siap ya untuk memuji nama Tuhan ya? Oke, semua berdiri. Kita mau angkat pujian Sungai Sukacitamu. Nanti ikuti gerakan Bu Ani ya. Yuk kita mulai. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lanjutkan sekali lagi dengan lebih bersemangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitamu, di mana kita percaya bahwa Tuhan itu yang membuat sukacita kita penuh. Nah, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Mulia, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat yang Kau berikan pada kami Bapa, sehingga di hari Minggu yang indah dan cerah ini kami boleh bersama bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu, dan kami nanti juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, kami boleh Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga di sepanjang awal hingga akhir nanti kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik,
Kiranya Engkau berkenan ampuni kami jika di dalam kami berdoa ini ada dosa dan salah kami. Dan nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami panjatkan permohonan ini. Amin. Ya adik-adik, setelah kita berdoa, kita mau angkat pujian lagi ya, belum capek ya. Nah, kita mau angkat pujian Yesus pokok dan kita caranya. Yesus itu pokok, kita caranya. Caranya ada di mana-mana ya. Ada yang di Pudak Payung sana, ada yang di BSB, ada yang di dekat gereja. Yang dimanapun kita berada, adik-adik, kita semua ada anak-anak Tuhan yang senantiasa harus siap sedia memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu begitu kasih kepada kita. Ya, kita mau angkat lagi pujian Yesus pokok dan tirukan gerakan Tuhan ya adik-adik ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, nanti untuk firman Tuhan, jangan lupa ya adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, ikut membaca, membuka Alkitabnya dan membacanya. Untuk adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, memperhatikan dengan baik ya, silakan duduk yang manis. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Paulus. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu GKJ Jatimaleh pada tanggal 16 Agustus 2020. Saya yakin adik-adik kabarnya baik. Kita tadi sudah memuji Tuhan dan kita akan dengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini temanya adalah bersatu dengan Tuhan kita menjadi kuat. Adik-adik, setiap makhluk hidup tentu ingin hidup merdeka atau bebas. Dan kita lihat di sekeliling kita akan merasa kasihan kalau ada makhluk hidup yang hidupnya tidak bebas ya. Kita akan merasa iba melihat mereka betul-betul dipaksa untuk tinggal, dipaksa untuk hidup yang tidak menyenangkan. Nah, salah satu bentuk kehidupan yang pernah adik-adik lihat di televisi atau di film itu kehidupan di laut. Ya, adik-adik pernah melihat film tentang ikan badut enggak? Yang namanya Nemo. Pasti pernah ya. Itu ada filmnya, kemudian juga ada kartunnya. Nah, Nemo, si ikan badut ini kan punya kawan ya. Mereka hidup di laut yang luas, seneng karena bisa hidup bebas. Dan suatu saat kehidupan mereka itu terusik oleh hadirnya predator ya, hadirnya predator. Predator mereka itu apa? Ya tentu ikan yang lebih besar. Ya seperti ini adalah predator dari ikan-ikan kecil, termasuk Nemo tadi, si ikan badut. Kita lihat bentuknya ya, bentuk dari predator mereka. Ini adalah ikan hiu. Sekali capuk aja Nemo ini sudah masuk ke dalam perut ikan hiu. Nah, ikan hiu di sini adalah sebagai penjajah yang membuat kehidupan ikan di lautan ini tidak nyaman adik-adik. Nah, di film itu Nemo dan teman-temannya bersatu. Teman-teman Nemo itu banyak banget ya.
Mereka bersatu memasang strategi supaya bisa mengusir si ikan hiu tadi, si predator yang menjajah mereka. Teman-temannya, memang bersama teman-temannya, ada kepiting, kemudian ada cumi-cumi, kemudian ada ikan pari, juga ada ikan hiu martil. Ketika mereka bersatu, maka sang predator ini dapat mereka kalahkan dan pergi. Nah, adik-adik ingat ya, kalau besok pagi kita akan merayakan kemerdekaan kita. Kenapa Indonesia bisa merdeka, adik-adik? Iya, Indonesia itu bisa merdeka karena mereka bersatu. Kita semua bersatu sehingga Indonesia ini bisa merdeka. Kenapa Indonesia bisa dijajah oleh bangsa yang lebih kecil dari bangsa Indonesia? Sementara Indonesia ini jumlah penduduknya besar dan penjajah itu jumlah penduduknya lebih kecil daripada kita. Kenapa, adik-adik? Karena kita dipecah belah. Setelah para pemimpin tahu bahwa persatuan ini penting, Indonesia bisa merebut kemerdekaannya. Jadi bersatu ini penting, adik-adik. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sejarah, bangsa Israel pun mengalami demikian, adik-adik. Jadi mereka ada dalam genggaman penjajah. Setelah lepas dari perbudakan di Mesir, itu mereka berkali-kali dijajah oleh bangsa asing. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan, tidak mengikuti aturan yang Tuhan berikan untuk mereka. Mereka tidak bersatu sehati dengan Tuhan yang sudah hadir dan menolong mereka. Maka bangsa-bangsa lain datang perang dan bangsa Israel kalah. Maka bangsa asing itu menjajah. Nah, dalam penjajahan ini timbul pahlawan-pahlawan, atau di dalam Alkitab kita kenal sebagai hakim-hakim. Jadi tahu ada Gideon, ada Otniel, ada Barak. Itu semua adalah hakim-hakim yang membuat bangsa Israel ini bisa merdeka. Tapi ketika hakim ini mati, bangsa Israel melakukan kesalahan lagi, tidak taat pada Tuhan, maka dijajah lagi. Nah, salah satu hakim yang terkenal, salah satu pahlawan atau tokoh Alkitab yang terkenal ini adalah Simson, adik-adik. Jadi setelah dijajah 40 tahun oleh bangsa Filistin, bangsa Israel berteriak-teriak minta penolong. Maka Tuhan hadir dalam kehidupan seorang Israel. Dia hadir memberitahukan bahwa mereka akan memiliki anak, yang anak itu nanti akan menjadi nasir Tuhan. Nah, salah satu menjadi nasir itu apa? Yang pertama, dia tidak boleh minum anggur, karena anggur itu minuman yang memabukkan. Kedua, dia tidak boleh menyentuh mayat atau bangkai, baik itu manusia maupun hewan. Ketiga, tidak boleh menyentuh pisau cukur atau tidak boleh menyentuh rambutnya. Maka Simson ini lahirlah, adik-adik, dan dia betul-betul menjadi nasir Tuhan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, pada suatu hari Simson ini menyukai wanita dari Palestina, adik-adik. Maka dia bersama rombongan ayahnya itu mau melamar. Nah, di tengah perjalanan Simson muda ini ketemu dengan singa. Maka apa yang terjadi, adik-adik? Singa ini sekali tangkap, dia tarik mulutnya ini. Singa itu kalah dengan Simson ini karena punya kekuatan yang luar biasa. Nah, tapi ketika 1 minggu kemudian Simson jalan-jalan ke situ, dia melihat bahwa singa itu sudah menjadi bangkai dan di situ ada madunya. Ini diambil Simson madu itu, diminum, kemudian diberikan ke orang tuanya juga. Orang tuanya tidak tahu. Dan ini sebenarnya sudah melanggar dari nasir Tuhan tadi, adik-adik, karena dia menyentuh bangkai, bahkan mengambil dari situ. Makanya nanti
Simpsonnya akan menghadapi masalah. Benar juga adik-adik, ketika Simpson ini dikejar-kejar oleh bangsa Filistin, oleh raja-raja Filistin, dia merasa ketakutan. Tapi tiba-tiba dia ingat akan Tuhan. Kemudian dia berdoa. Ketika dia terdesak di sebuah gua, tentara Filistin sudah mengepung dia, maka dia mengambil rahang keledai. Tentara Filistin menyerang, dia pukul pakai rahang keledai itu, dan apa yang terjadi adik-adik? Satu orang yang bernama Simpson itu hari itu mengalahkan 1.000 orang, membunuh 1.000 orang prajurit Filistina yang terlatih. Luar biasa adik-adik. Nah, tapi Simpson ini keadaannya sering melupakan Tuhan adik-adik. Dia lebih mencintai wanita-wanita Filistin. Nah, terakhir dia jatuh cinta pada seorang wanita Filistin yang namanya Delila, seorang wanita yang cantik adik-adik. Nah, karena saking cantiknya, Simpson ini selalu datang ke tempatnya Delila. Nah, raja-raja Filistin akhirnya menyuruh Delila itu untuk mencari kelemahan Simpson, karena kalau tanpa kelemahannya diketahui, orang-orang Filistin tidak akan mengalahkan Simpson. Maka dirayu oleh Delila ini. Setiap perayuannya selalu gagal, maka Delila menjadi marah. Karena marah, kan Simpson tadi sangat mencintai, akhirnya Simpson membuka kelemahannya, bahwa kelemahannya itu kalau rambutnya dipotong. Betul adik-adik, ketika Simpson tidur, rambutnya dipotong sama Delila, dia diikat. Kalau biasanya dia bisa membuka ikatan, ketika raja-raja Filistin datang, dia membuka ikatan, dia tidak bisa, dan dia ditangkap. Dia disiksa, matanya dicukil, dibutakan, kemudian dia harus menggiling. Di penggilingan itu di sebuah batu kilangan yang digunakan untuk menggiling gantung. Itu adik-adik. Dan kita mau lihat apa yang terjadi ketika Simpson ini mengingat Tuhan kembali. Mari kita baca Alkitab kita lihat dari kitab Hakim-Hakim adik-adik. Dari kitab Hakim-Hakim yang ke-16, kita akan baca ayat 27 sampai dengan 30. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah dia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya apa adik-adik? Ketika orang Filistin ini mengadakan perayaan, Simpson yang di penjara tadi dibawa ke gedung perayaan itu, perayaan dewanya, dewa orang Filistin, karena bisa mengalahkan orang Israel tadi. Lah Simpson ini digunakan sebagai bahan lawaan. Nah, akhirnya Simpson meminta kekuatan sama Tuhan. Dia minta pada bujang anak kecil yang membawanya supaya disandarkan ke tiang di tengah-tengah gedung itu. Di situ Simpson berdoa supaya kekuatannya dikembalikan, dan dia membiarkan dirinya mati bersama-sama dengan orang Filistin. Dia minta pada Tuhan, dan apa yang terjadi ketika dua tiang itu tadi didorong oleh Simpson, maka rubuhlah gedung itu. Padahal di situ semua raja orang Filistin itu ada, dan penduduknya juga ada.
Jadi apa yang terjadi adik-adik? Yang mati banyak banget. Yang mati dibunuh oleh Simpson ini lebih banyak daripada ketika dia hidup. Di Simpson ini terakhir kalinya lebih banyak membunuh daripada ketika dia masih hidup dan mempunyai mata yang masih bisa melihat. Ini adalah keajaiban. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita selalu sehati bersatu dengan Tuhan, karena dengan bersatu hati dengan Tuhan kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu, termasuk hari-hari ini kita menghadapi pandemi yang membuat adik-adik harus belajar di rumah, harus menjaga jarak, harus menjaga kebersihan. Itu semua harus kita lakukan adik-adik, dan kita akan menjadi kuat kalau kita bersama Tuhan. Dan apa yang kita lakukan bersama Tuhan mesti hasilnya baik. Itu yang harus kita lakukan adik-adik. Sekali lagi ingat, kita harus selalu mentaati Tuhan, bersatu sehati dengan Tuhan, agar kita bisa menjalani hidup ini, dan hidup ini akan menjadi indah. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Selamat berkarya adik-adik, Tuhan memberkati, dan kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami, menjaga hidup kami, terkhusus hari-hari kami dalam menghadapi pandemi corona ini. Bapa yang selalu memberkati anak-anak sekolah minggu ini dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas di rumah mereka dengan sukacita dan kegembiraan. Kiranya kesehatan selalu ada untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, demikian juga untuk orang tua mereka, ya Allah. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menjaga kami, menuntun hari-hari kami. Jika terselip pelanggaran dan dosa di dalam kami melakukan kegiatan pemahaman firman sekolah minggu pagi hari ini Tuhan, kiranya Bapa berkenan mengampuni, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah hidup kami, ya Allah. Doa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Paulus dengan tema apa adik-adik? Ya, dengan bersatu di dalam Tuhan kita menjadi kuat. Dan tadi Pak Paulus juga sudah menutupnya dalam doa ya. Sekarang kita mau berpisah. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita akhiri dengan pujian Bapa terima kasih.